Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Saya akan mengajak adik-adik mengetahui, memahami, dan dapat mempraktekkan menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Merancang aktualisasi merupakan bagian dari agenda 4 habituasi. Dan merancang aktualisasi dilakukan setelah adik-adik menyelesaikan proses pembelajaran agenda, yaitu agenda 1, sikap perilaku bela negara, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mempelajari agenda 4 habituasi atau aktualisasi ini, adik-adik wajib mengetahui dulu, memahami dulu kaitan antar agenda, yaitu agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ke dalam agenda 4. Sehingga adik-adik sudah mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya dalam aktualisasi. Adik-adik bisa pelajari di video saya yang sebelumnya. Mari kita lihat apa itu aktualisasi. Sinonim kata aktualisasi adalah konkretisasi, perwujudan, realisasi, implementasi, penerapan, dan masih banyak lagi sinonim dari kata aktualisasi. Prinsip dari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang telah adik-adik pelajari di agenda 2, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang telah diperkuat dengan agenda 1 dan akan diterapkan dengan menggunakan kendaraan agenda 3 sebagai perwujudan dari fungsi ASN dari Undang-Undang ASN Pasal 10. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam matriks rancangan aktualisasi yang akan kita bahas pada sesi ini, tentunya adik-adik telah melakukan tahapan-tahapan, yaitu mulai dari identifikasi isu. Nanti adik-adik akan menetapkan 3 isu yang kemudian dideskripsikan. Di dalamnya ada data fakta, ada penyebab, kemudian keterkaitan dengan agenda 3. Nah, kemudian dari 3 isu, adik-adik harus menetapkan core issue atau satu isu yang paling penting yang akan diselesaikan masalahnya. Kemudian menetapkan penyebab isu, menetapkan gagasan kreatif, dan kemudian adik-adik baru membuat matriks rancangan aktualisasi. Nah, untuk itu, untuk hal-hal di atas, saya akan berikan penjelasan pada sesi lainnya di saat pertemuan yang lain. Oke? Kita akan masuk kepada matriks rancangan aktualisasi. Ini adalah matriks rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang biasanya digunakan. Padahal sebetulnya tidak ada format, tidak ada matriks yang baku untuk membuat rancangan aktualisasi maupun untuk melaporkan rancangan aktualisasinya. Namun demikian, untuk memudahkan, sepertinya matriks ini sangat efektif ya. Baik, di rancangan ini adik-adik akan memulai dengan menuliskan di sini adalah unit kerjanya. Ini silakan diisi. Kemudian identifikasi isu. Nah, identifikasi isu ini telah adik-adik buat di lembar atau halaman sebelumnya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini di copy paste. Dan jangan lupa ketika adik-adik menyebutkan masing-masing isunya, adik-adik harus menyertakan agenda 3, ya, mata pelatihan di agenda 3, baik itu manajemen ASN, pelayanan publik maupun whole of government yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab di permasalahan di isu yang pertama ini. Begitu juga untuk isu kedua dan isu ketiga. Nah, apakah di setiap isu harus ada 3 mata pelatihan di agenda 3? Tidak juga. Bisa hanya seperti ini, di isu yang pertama ada 3 mata pelatihan agenda 3, di isu kedua ada 3, namun di isu ketiga ternyata hanya 2 mata pelatihan, yaitu pelayanan publik dan WOG. Nah, setelah itu
adalah isu yang diangkat atau core isunya. Adik-adik tinggal meletakkannya di sini, di mana dari 3 isu itu telah dipilih, telah ditetapkan satu melalui penapisan, ya, analisis penapisan yang sudah adik-adik buat sebelumnya. Kemudian gagasan isu, gagasan pemecahan isu, yaitu gagasan kreatif, adik-adik tuliskan di sini juga. Ya, nah termasuk adalah kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang sudah diangkat sebagai wujud dari gagasan pemecahan isu. Nah, di sini ada 4 kegiatan. Adik-adik minimal adalah 4 kegiatan. Kenapa? Karena di dalam indikator penilaian atau indikator penilaian pada saat evaluasi rancangan aktualisasi di keputusan LAN nomor 93, adik-adik bisa lihat di situ. Kegiatan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti ada 4 dong ya. Nah, kemudian termasuk kategori apa masing-masing dari kegiatan ini? Apakah masuk ke inovasi, apakah masuk SKP, atau masuk penugasan pimpinan. Nah, yang terlihat di contoh ini adik-adik adalah yang di kegiatan 1 adalah kegiatan inovasi, kegiatan kedua adalah SKP, kegiatan 3 adalah inovasi, kegiatan 4 adalah SKP. Nah, kita akan melihat di bawahnya seperti apa wujud matriks rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, adik-adik ada 7 kolom. Kolom nomor, kolom kegiatan, kolom tahapan kegiatan, kemudian kolom output atau hasil, kolom keterkaitan substansi mata pelatihan, kolom 6 kontribusi terhadap visi misi organisasi, dan kolom terakhir, kolom 7 adalah penguatan nilai organisasi. Nah, kita akan coba masuk ke dalam kolom-kolom tersebut bagaimana cara mengisinya. Adik-adik di kegiatan, adik-adik bisa lihat tadi kegiatan pertama, adik-adik langsung ambil di sini. Mensosialisasikan ide kegiatan dalam lingkungan kantor X. Ini sebagai inovasi. Adik-adik tuliskan di kolom 2 ini. Mensosialisasikan ide kegiatan dalam lingkungan kantor X dalam kurung inovasi. Jangan lupa ya, inovasinya ditulis. Kemudian tahapan kegiatan merupakan tahapan dari kegiatan di kolom 2. Di sini adik-adik bisa lihat ada 1, 2, dan 3 tahapan. Ya, saya hanya memberikan contoh 1 kegiatan saja. Nah, output atau hasil itu sebagai output dari masing-masing tahapan. Jadi pada saat tahapan 1, ya, outputnya adalah ini. Tahapan kedua, tahapan kegiatan kedua, outputnya ini. Tahapan kegiatan ketiga adalah ini, ya. Nah, adik-adik bisa lihat pada saat kolom 5, nah ini yang di mana aktualisasi nilai-nilai ada di sini adik-adik, bagaimana mewujudkan nilai dari kegiatan yang kita lakukan. Contohnya, pada kegiatan 1, tahapan 1 adalah melakukan riset dan mengumpulkan data terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta penyiapan bahan presentasi. Outputnya atau hasilnya adalah memo singkat, ringkasan kegiatan, dan data yang dibutuhkan. Nah, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai? Saya lebih senang kalau adik-adik nanti menyebutkan ada kata saya yang disebutkan di sini. Artinya, agar adik-adik bisa menjiwai dari apa yang akan dilakukan. Ya, ini kan masih rancangan, jadi adik-adik membayangkan apa yang akan saya lakukan ketika saya menyelesaikan tugas di tahapan 1 ini, tapi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Misalnya, sebelum melakukan konsultasi ataupun sosialisasi, tentu alangkah baiknya jika saya terlebih dahulu mendalami substansi yang saya ajukan, serta memahami sistem yang diterapkan di unit kerja. Ini sebagai perwujudan nilai komitmen mutu. Ya, kemudian saya menyiapkan materi-materi yang telah saya kumpulkan dalam bahan presentasi agar pada saat konsultasi maupun sosialisasi nanti apa yang saya sampaikan dapat dengan lebih mudah dimengerti. Nah, hal ini sebagai perwujudan dari nilai etika publik. Ya. Nah, pada tahap 1 ada nilai komitmen mutu dan nilai etika publik.
Jadi apakah harus ada 5 nilai A, N, E, K, A di dalam setiap tahap? Tidak. Tetapi di dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap kegiatan, adik-adik wajib dapat mewujudkan 5 nilai tersebut. Ya. Nah, kita lihat di tahapan kegiatan kedua. Mengkonsultasikan ide kepada mentor. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah dokumentasi foto pelaksanaan konsultasi dan catatan hasil konsultasi. Jadi bukan hanya dokumentasi foto saja ketika adik-adik konsultasi kepada mentor, tapi ada catatan hasil konsultasi. Oke? Nah, apa yang aktualisasi nilai-nilai apa yang bisa kita wujudkan di sini? Sebelum melaksanakan kegiatan, saya akan berkonsultasi dengan mentor dan atasan terlebih dahulu. Saya menyampaikan rencana kegiatan yang sudah saya susun dengan detail dan runut agar semua informasi tersampaikan dengan baik. Nah, hal ini sebagai perwujudan nilai komitmen mutu. Nah, kedua, saya berkonsultasi dengan sikap yang sopan, kata-kata yang baik, yang artinya adalah menghargai orang lain sebagai perwujudan nilai etika publik. Dalam menyampaikan dan mengkonsultasikan ide kegiatan, saya berusaha untuk mengerjakan bagian saya dengan jujur dan berintegritas. Sehingga ide kegiatan saya ajukan merupakan usaha saya dengan tentu saja bantuan senior di lingkungan kerja serta tidak semata-mata mencontek ide atau gagasan orang lain. Oleh karenanya, tahapan ini merupakan perwujudan nilai anti korupsi. Nah, pada tahapan ini ada 3 nilai ya yang diwujudkan adalah komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Nah, di tahap ketiga, tahap kegiatan ketiga adalah menyampaikan ide kegiatan kepada atasan maupun staf di kantor X. Nah, outputnya adalah bahan presentasi dalam format PPT atau PDF. Apa aktualisasi nilai-nilainya? Ketika saya menyampaikan ide gagasan kepada atasan maupun sesama ASN di kantor X, dalam berinteraksi dengan atasan dan staf lainnya, saya akan berusaha menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang dari atasan dan seluruh pegawai yang terlibat. Ini adalah sebagai perwujudan nilai nasionalisme. Saya mempersiapkan diri dan menyampaikan ide kegiatan dengan sopan santun sebagai perwujudan nilai etika publik. Dan dalam sosialisasi ide kegiatan yang saya lakukan, terdapat penyampaian laporan dari saya kepada atasan maupun staf lainnya, di mana kegiatan menjadi bagian dari solusi. Nah, ini sebagai implementasi nilai akuntabilitas. Nah, adik-adik, saya kira adik-adik sudah paham dan jelas bagaimana adik-adik mengisi kolom-kolom ini sampai dengan kolom 5. Kolom 6 untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, adik-adik kaitkan dengan visi misi organisasi yang ada di lingkup tugas pekerjaan atau di kantor masing-masing. Di sini contohnya ya, pada saat mengisinya, kantor X memiliki visi untuk menjadi penyelenggara pelayanan prima di bidang pelayanan apa. Sedangkan misinya adalah 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan kegiatan ini, saya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui diskusi dan konsultasi gagasan yang saya miliki untuk diterapkan di kantor X. Ini adalah mengisi kolom ke-6 kontribusi terhadap visi misi organisasi. Sedangkan untuk mengisi kolom terakhir adalah penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini merupakan penguatan dari nilai apa? Ya, yang ada di dalam organisasi tadi adalah nilai inovatif, di mana saya selaku pegawai di lingkungan kantor X diharapkan mampu mencari cara yang lebih baik dan solutif, ya, serta membuat terobosan baru untuk kepentingan instansi dan masyarakat. Nah, adik-adik, demikian tadi perjumpaan kita di dalam merancang aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang saya fokuskan kepada bagaimana mengisi matriks rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Baik, sampai jumpa. Salam sehat.